Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali hari ini ya kita berjumpa dalam acara program All by Grace. Biarlah Tuhan sendiri ya akan memberkati kita melalui renungan yang sebentar lagi kita akan renungkan. Dan juga sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Ya Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan atas anugerah yang Kau nyatakan kepada kami. Sehingga pada hari ini Tuhan kami bisa mengikuti acara program daripada All by Grace ini. Biarlah Tuhan apa yang kami renungkan melalui firman-Mu, biarlah Engkau sendiri Tuhan akan membuka mata rohani kami. Sehingga kami bisa mengerti, memahaminya. Kemudian kami bisa menerapkannya di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dari awal sampai akhir daripada renungan daripada firman-Mu ini hanya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini.
Ya saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang sepertinya sudah sangat mengerti tentang kasih dan sudah mengerti menjalankan kasih dan juga mempraktekkan kasih dengan baik. Sesungguhnya banyak yang masih jauh dari standar kasih yang sesungguhnya saudara. Artinya apa yang kita praktekkan mungkin masih jauh dari standar yang Tuhan inginkan dari kita semuanya. Standar kasih yang sesungguhnya hanya bisa dimengerti dan dipahami oleh orang-orang yang sungguh-sungguh rindu mau belajar mengasihi dan hidup dalam kasih Tuhan. Kasih yang banyak dipraktekkan dan diterapkan dalam kehidupan manusia sekarang ini adalah standar kasih yang umum atau semu dan seringkali penuh dengan persyaratannya dan juga tuntutannya. Contohnya mau memaafkan bila orang yang bersalah itu mau meminta maaf, atau mau menolong apabila orang yang ditolong itu tahu berterima kasih, mau mengasihi apabila orang tersebut layak dikasihi. Ini adalah bagian dari kasih yang diterapkan oleh kebanyakan orang atau umumnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sedangkan kasih yang Tuhan ingin kita praktekkan dan terapkan adalah kasih Tuhan yang mau berkorban. Dan bukanlah kasih yang penuh persyaratan dan segala tuntutan. Jadi memang untuk memiliki sifat atau prinsip kasih yang mau berkorban itu tidaklah mudah. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, kita semua bisa memilikinya, terutama bagi kita yang mau belajar dengan sungguh untuk hidup mengasihi Tuhan dan sesama. Standar ataupun prinsip ataupun sifat kasih yang Tuhan ingin kita miliki dan lakukan sebagai orang percaya telah tertulis dengan jelas pada Alkitab atau firman Tuhan yang kita baca, yaitu di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7. Di situ menyatakan kepada kita yaitu tentang standarnya kasih Tuhan. Nah, saudara kasih, maka di situ dikatakan kepada kita apa saudara? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Di ayat 5 dikatakan, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudara kasih, ayat-ayat tersebut di atas menyatakan sifat kasih yang sesungguhnya bukan hanya sebatas belas kasihan ataupun memberi pertolongan bantuan sosial ataupun secara materi saja. Tetapi pengertian pemahaman tentang kasih yang sesungguhnya adalah menyangkut sifat dan jiwa dan karakter seseorang yang rela berkorban dan juga penuh dengan pengabdian dan juga jauh dari keegoisan diri ataupun mementingkan diri sendiri. Mari pada episode All by Grace yang ke-127 kali ini kita belajar dan renungkan satu tema yang berhubungan dengan kasih, yaitu kasih yang berkorban. Bagian dari prinsip kasih yang berkorban yang perlu kita renungkan. Yang pertama adalah kasih yang mengerti berbagi, bukan cuma mau menerima saja. Belas kasihan yang tinggi kepada orang lain akan membuat seseorang mau berbagi dan berkorban walaupun dirinya dalam situasi dan kondisi yang sedang kekurangan dan mungkin tidak nyaman.
Orang demikian masih banyak kita temukan di sekitar kita. Yang terpenting sesungguhnya bukanlah orang lain yang masih banyak kita temukan memiliki hati atau sifat yang demikian, tetapi yang terpenting adalah sifat hati kasih yang demikian ditemukan ada di dalam diri kita masing-masing. Sehingga kita termasuk orang yang sungguh mengerti berbagi dalam kasih, ya. Semua yang ada dan yang kita miliki ini adalah berkat dan juga titipan dan pemberian Tuhan, ya, sebagai sarana, ya, untuk kita berbagi dan menyatakan kasih kepada sesama kita. Jadi segala berkat yang kita terima dari Tuhan akan bernilai dan akan sangat berharga apabila, ya, kita bisa menjadi berkat yang berguna buat orang lain juga. Ya, saudaraku yang kasih, jadi kasih yang mengerti berbagi, ya, adalah, ya, bersedia, ya, berbagi kebahagiaan dan juga keberhasilan dan juga kesuksesan, ya, dengan sesama kita, dan tidak egois melainkan selalu mengutamakan, ya, kepentingan bersama baik dalam keluarga ataupun di mana kita berada, ditempatkan, ya, di segala lingkungan yang kita hadir di sana. Nah, saudara sih, ya, seperti yang telah kita baca, ya, bahwa kasih itu, saudara, mengerti berbagi itu apa, saudara? Maka dikatakan dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 seperti yang telah kita sudah baca, kasih itu sabar, ya, kasih itu murah hati, ya. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, tidak sombong, saudara. Artinya apa, saudara? Artinya, saudara, karakter sifat yang sabar, saudara. Kemudian kasih itu disebutkan murah hati, ya. Berarti selalu siap untuk berbagi, ya. Nah, murah hati berarti siap memberikan pertolongan, ya, siap memberikan bantuan, ya. Nah, saudara, nah itulah namanya kasih, ya. Dan juga kasih itu tidak cemburu, saudara. Artinya tidak iri, ya, dengan keberhasilan dan kesuksesan orang lain, ya. Ya, saudara, justru, ya, kesuksesan keberhasilan orang lain itu membuat kita bersuka cita, ya. Mereka bisa sukses, bisa berhasil, ya, kemudian bisa mendapatkan, ya, masa depan yang baik. Seharusnya orang yang memiliki kasih, ya, adalah orang yang tidak pernah iri ataupun cemburu, saudara. Ya, ia tidak memegahkan diri dan juga tidak sombong, saudara. Ya, orang memiliki kasih tidak pernah memandang orang lain lebih rendah daripada kita, saudara. Saya percaya, ya, kita pasti memiliki, ya, nilai daripada kasih demikian yang tertulis dalam 1 Korintus 13 ini, saudara. Ya, saudara, ya, ada satu kisah yang indah sekali, ya, yang istilahnya yang diterapkan, ya, di Afrika, ya, kisah tentang kasih yang mengerti berbagi, ya. Ya, sudah kisahnya demikian. Ada seorang antropolog, yaitu ahli antropologi, ya, yang mengkaji ataupun yang mempelajari keberadaan manusia dengan segala aspek dan juga kebudayaan yang dihasilkannya. Saudara. Nah, mengadakan satu permainan perlombaan bagi sekelompok anak-anak kecil, saudara, di suku Afrika. Ya, dia meletakkan satu keranjang, ya, yang penuh dengan buah dekat pohonnya. Nah, kemudian dia memberi petunjuk kepada anak-anak tersebut bahwa siapa yang lari dan pertama mencapai pohon tersebut, dia berhak mendapatkan sekeranjang buah tersebut. Tapi begitu sang antropolog ini memberi aba-aba mulai, dia terkejut dan kaget, saudara. Karena anak-anak tersebut, saudara, berjalan dengan bergandengan tangan tanpa berebut saling mendahului, saudara. Ya, ketika sang antropolog ini bertanya, kenapa kalian melakukan demikian? Padahal kalian masing-masing punya kesempatan untuk mendapatkan sekeranjang buah seorang diri. Mereka menjawab, saudara, ya, ubuntu. Artinya apa, saudara? Ya, bagaimana kita bisa berbahagia sedangkan teman yang lain bersedih, saudara? Maka, ya, ubuntu adalah, ya, peradaban yang mereka punya. Artinya adalah aku adalah
kita. Artinya aku adalah kita ya. Bagaimana ya aku bisa bahagia ya, sedangkan yang lainnya sedih. Maka mereka tidak mau berlomba, maka mereka bergandengan tangan untuk mendapatkan itu dan menikmati bersama-sama, saudara. Coba kita bisa bayangkan nggak, kalau dalam keluarga ya, dalam lingkungan hidup kita, kehidupan sosial kita bersama dengan orang-orang sekitar kita, kalau semuanya memiliki istilahnya cara berpikir demikian, saya percaya saudara, hidup ini akan damai, hidup ini tidak ada persaingan lagi, hidup ini tidak ada lagi keegoisan, saudara. Inilah yang mereka praktekkan, saudara. Saya percaya ya, sama seperti kita juga ya, bahwa kita pun ya harus memiliki ya cara berpikir demikian. Nah, saudara kasih, maka di 1 Korintus pasal 10 ayat 33, Paulus ya berusaha memberikan yang terbaik untuk keselamatan jiwa-jiwa. Artinya ya di sini nanti kita baca bahwa akan tercatat bahwa Paulus tidak mementingkan diri sendiri ya, bahwa dia berusaha menyenangkan hati semua orang ya. Yang penting adalah ya, kebahagiaan keselamatan itu bukan milik pribadi sendiri, tetapi bisa dibagi buat orang lain. Mari kita baca saudara kasih di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 33 ini ya. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Nah saudara, ayat ini ya Paulus menulis, Paulus bersaksi dan Paulus menyatakan dirinya mau berlelah-lelah, mau artinya capek-capek istilahnya ya, melakukan semua apapun juga dalam perjalanan kehidupannya. Nah, itu walaupun banyak beban, tantangan dan pergumulan dia hadapi ya, semuanya itu karena mempunyai tujuan, saudara. Dia ingin ya keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada Paulus ini, dia tidak nikmati sendiri. Dia berusaha untuk berbagi, ya, mengabarkan Injil kepada orang lain bahwa sorga telah disediakan oleh Tuhan Yesus bagi orang-orang yang mau datang dan menerima Tuhan Yesus, saudara. Ya, jadi apa yang kita peroleh, ya kita tidak hanya mau menerima saja, tetapi kita mau berbagi, saudara. Ya, maka dikatakan di sini ya, supaya mereka beroleh selamat, ya, bukan untuk kepentingan diri sendiri, saudara. Ya, saya percaya kalau kita mempunyai jiwa, ya, memiliki jiwa atau karakter, ya, kasih yang demikian, itu sungguh luar biasa. Nah, saudara, juga ada ayat di dalam Lukas pasal 6 ayat 36-38 yang mengajarkan kepada kita apapun yang telah kita terima itu harus dipergunakan untuk berbagi, saudara. Ya, mari kita baca, saudara, Lukas pasal 6 ayat 36. Di situ dikatakan ya, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita apa, saudara? Ya, supaya ya kita ini adalah orang-orang yang memiliki ya karakter atau jiwa yang murah hati, saudara. Ya, saya percaya seperti yang tadi itu sampaikan, ya, orang murah hati itu pasti senang ya melihat orang sukses, berhasil, mungkin lebih sukses daripada kita. Nggak ada masalah, saudara. Kita tetap akan bersuka cita ya atas kesuksesan mereka, saudara. Orang yang murah hati adalah orang yang mendukung ya, kemudian juga mensukseskan orang lain, saudara. Ya, artinya dalam hidupnya ya, tanda bahasa sehari-harinya tidak pelit, saudara ya. Dengan skillnya, ilmunya, dengan apa yang dimiliki ya, maka dia akan berikan ya kepada orang lain supaya mereka pun bisa mencapai kesuksesan ataupun keberhasilan, saudara. Nah, saudara mengatakan, kenapa kita harus melakukan demikian? Karena di sini dikatakan ya sama seperti Bapakmu adalah murah hati ya. Jadi karena kita hidup di dalam Kristus, maka kita harus memiliki jiwa ya seperti Kristus juga, saudara. Ya, artinya ya siap berkorban, siap memberikan yang terbaik untuk orang-orang sekitar kita yang kita kasih, saudara. Ya. Nah, saudara, demikian juga di ayat 37 dikatakan dalam Lukas 6, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampunin. Nah, saudara, berbicara tentang apa yang telah kita terima dari Tuhan, itu harus ya kita bagikan kembali kepada
kepada sesama kita, kepada orang-orang sekitar kita, saudara. Ya, nah di sini mengatakan janganlah kamu menghakimi. Kenapa kita tidak boleh menghakimi? Karena kita sudah tidak dihakimi oleh Tuhan, saudara. Ya, Tuhan telah memberikan pengampunan buat kita semua, sehingga akhirnya saudara, apa yang kita terima maka kita harus kembalikan ya ke dalam kehidupan nyata kita kepada sesama kita, saudara. Bagaimana Tuhan memperlakukan kita, maka kita harus memperlakukan orang lain seperti Tuhan memperlakukan kita. Intinya kan demikian, saudara. Ya, kemudian di sini jangan kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Nah, kita sudah tahu pasti bahwa dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita sudah tidak dihukum, saudara. Maka kita setelah menerima pengampunan dan tidak menerima hukuman, maka alangkah eloknya, alangkah indahnya kita juga tidak menghakimi orang dan juga tidak menghukum orang, saudara. Walaupun mereka berbuat kesalahan, kita hanya perlu berdoa, memohon Tuhan mengampuni mereka dan menerima mereka, saudara. Inilah ya, kalau kita memiliki jiwa demikian, itulah namanya kasih yang mau berkorban. Salah satu prinsip yang harus kita praktekkan, saudara. Manusia tidak lepas dari salah, baik orang dekat kita, keluarga kita, mungkin juga orang sekitar kita, saudara. Ya, janganlah, saudara, ya kesalahan mereka ya kita pegang terus sampai kita mati tidak mau mengampuni. Nah, saya percaya itu kurang elok, juga kurang indah, saudara. Saya percaya ya, mari kita memiliki jiwa yang mengasihi, yaitu penuh dengan jiwa yang memaafkan dan mengampuni, saudara. Dengan demikian kita pun tidur jadi nyenyak, istilahnya, benar ya, saudara. Ya. Kemudian saudara, di ayat 38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribahanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya. Jadi orang, saudara, ya, yang bukan hanya mau menerima saja, tetapi juga bersedia untuk memberikan yang terbaik buat sesama kita, saudara. Maka di sini berilah kamu akan diberi, saudara. Jangan takut kita kekurangan, jangan takut, saudara, kita kehilangan apapun juga. Selama hati kita ikhlas, kita murni, ya, dan benar-benar sungguh-sungguh, ya, apa yang kita lakukan ya untuk kemuliaan Tuhan dan benar-benar keluar dari hati nurani kita mengasihi seseorang, semua apa yang kita korbankan, kita persembahkan, akhirnya Tuhan akan kembalikan kepada kita, saudara. Ya, walaupun saudara ya tidak dikembalikan pun, saudara, ya kita pun ikhlas, saudara, karena memang kita mengasihi, bukan mengharapkan balasan, saudara. Itulah kelas tinggi di dalam hal kasih, saudara. Ya, jadi orang ya yang bukan hanya mau menerima saja, tetapi yang juga bersedia berbagi atas segala yang diperolehnya. Ya, sehingga dijauhkan ya dari sifat karakter ya kita yang egosentris, yaitu semua ya hanya berpusat pada diri sendiri. Ya. Jadilah bintang di tengah-tengah, saudara, kegelapan dunia ini. Jadilah pahlawan di tengah-tengah ketidakberdayaan manusia, saudara. Kalau kita memiliki prinsip demikian, maka saya percaya ya, maka kita sudah menerapkan satu prinsip yang utama, yang pertama ini, yaitu kasih yang mengerti berbagi, bukan cuma mau menerima. Nah, saudara, mari ya kita praktekkan atau kita lakukan ya kasih yang demikian di dalam kehidupan kita. Maka saya percaya ya, Tuhan pasti berkenan kepada kita semua. Lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan, kasih pasti lemah lembut, pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu
Ya saudara, ya sekarang kita coba renungkan ya, yaitu prinsip yang kedua ya di dalam hal kasih yang berkorban. Yang kedua itu adalah kasih tanpa melihat siapa yang patut dikasihi. Artinya mengasihi bukan dengan pengertian atau perasaan sendiri yang biasa hanya mengasihi yang kita suka atau yang dekat dengan kita saja. Padahal mengasihi itu haruslah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi kasih yang berkorban adalah kasih yang mengasihi yang tidak patut dikasih saudara. Ya, seperti yang awal kita sudah baca dalam 1 Korintus pasal 13 ya di ayat 5 di situ dikatakan ia tidak melakukan ya yang tidak sopan ya, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri saudara. Ya, demikian juga ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain saudara. Jadi saudara, ya kebenaran firman Tuhan juga mengajarkan ya bagaimana untuk bersikap yang benar dalam hal mengasihi. Sehingga pada akhirnya bisa mengasihi yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya saudara sih, ya jadi seperti yang di 1 Korintus pasal 13 ayat 5 ini dikatakan bahwa kita tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya saudara, memang untuk mengasihi orang yang bersalah kepada kita memang agak sulit dan juga memang tidak mudah. Tetapi itu kita harus ada terobosan saudara. Ya jadi ya misalnya orang yang sudah bersalah kepada kita ya dengan perkataannya, perbuatannya. Nah saat dia tergeletak karena kecelakaan, masa kita tidak mau nolong, mau bantu atau untuk membawa dia ke rumah sakit saudara, ya hanya karena ego kita yang tidak mau ya memaafkan dan kita tidak mau ya mengampuni. Nah saudara, saya percaya kita bukanlah tipe demikian saudara ya. Kita bisa membedakannya saat mereka benar-benar butuh ya, walaupun musuh kita pun artinya harus kita kasih saudara. Nah itu adalah ajaran daripada Tuhan Yesus sendiri kepada kita, kasihlah musuhmu saudara ya. Nah saudara, demikian juga saudara dalam Lukas pasal 6 ayat 32 ya di situ dikatakan, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka, saudara. Jadi kalau mengasihi dengan syarat atau dengan tuntutan, saudara, itu bukan kasih yang murni, saudara. Ya, sama ya di sini katakan juga, jikalau kita mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, ya, hanya mengasihi keluarga aja, hanya mengasihi orang-orang yang mengerti kita, ya, maka saudara, apa jasa kita? Apa arti nilainya saudara? Karena orang yang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Ya, seorang perampok, seorang penjahat juga mengasihi anak-anaknya dan juga mengasihi anggota keluarganya. Benar ya saudara? Nah saudara, artinya Tuhan ingin ya kita melakukan lebih daripada itu saudara. Ya, kalau itu adalah umum saudara, itu adalah kewajiban kalau kita mengasihi ya sesama kita, yang mengasihi kita itu adalah kewajiban saudara. Tetapi yang lebih daripada itu adalah orang yang tidak berbuat apa-apa, yang tidak ada andilnya dalam hidup kita, kemudian kita memberikan yang terbaik kepada mereka, itulah baru ada nilai, ada artinya saudara. Ya. Demikian juga di ayat 33 dikatakan, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian sudah. Nah sekali lagi ya, di sini Tuhan Yesus ingin menyatakan kepada kita ya, bahwa kasih yang kita perbuat, yang kita lakukan, jangan yang biasa-biasa, yang umum saja saudara. Ya, sebagai pengikut Kristus bahwa kita memiliki kasih ya di atas rata-rata yang dimiliki oleh dunia ini. Nah itu yang bernilai saudara. Maka dikatakan jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Ya itu namanya take and give ya, timbal balik saudara. Ya, saudara. Tetapi kita harus ya melakukan lebih daripada itu saudara. Dan ayat 34 ya juga kembali menjelaskan kita lagi ya, dari situ dia katakan, dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak
Nah saudara, ya di sini menjelaskan kepada kita lagi ya, kalau kita mau membantu orang, mengharapkan jasa, mengharapkan pembalasan, ya mengharapkan terima kasih, mengharapkan ada ya feedback atau timbal baliknya saudara ya, saya percaya itu adalah kasih yang umum saudara. Ya, tetapi kita memiliki kasih yang lebih daripada itu saudara. Kalau Tuhan bilang kita harus mengasihi orang itu walaupun kita tidak suka ataupun orang itu pernah menyakiti kita, saudara saya percaya ya kita harus tunduk kepada Tuhan saudara. Ya seperti Tuhan Yesus sendiri menyatakan kepada kita sudah di dalam kehidupannya apa yang terjadi, walaupun orang sudah menyalibkan dia di atas kayu salib, yaitu para prajurit ya yang setelah menyalibkan dia, saat di atas kayu salib yang sudah terpaku di situ tidak berdaya, dia berdoa untuk musuhnya yang menyakiti, yang menyalibkan dia. Bapa ampunin mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat saudara. Nah sama dengan hari ini ya mungkin mereka itu berbuat sesuatu yang kurang elok terhadap kita, mungkin ada ya alasannya sendiri, ya mungkin ada kesusahannya sendiri saudara. Ya mari saudara, saya percaya ya kalau kita melakukannya kasih yang demikian pasti kita akan Tuhan sangat berkenan saudara. Ya saudara sih ya, jadi artinya apa? Ya kalau kita meminjamkan ya atau memberikan sesuatu kepada orang lain, jangan selalu ya berharap ya terima kasih, tanda jasa atau apapun juga, karena bukan itu yang Tuhan mau ya. Di sini katakan di ayat 35, tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Ya saudara sih, pada dasarnya ya setiap manusia memang perlu dikasih. Karena pada setiap kita pun masing-masing mempunyai pergumulan dan masalah dalam setiap langkah kehidupan kita. Sehingga setiap saat kita pun memerlukan kasih dari orang lain untuk mendapatkan penghiburan, pertolongan, pengertian, dan juga pengampunan, bahkan tuntunannya yang kita butuhkan saudara. Ya seperti dikatakannya kasih itu murah hati saudara. Ya seperti Bapa murah hati kepada orang-orang yang tidak tahu terima kasih, kepada orang-orang jahat sekalipun saudara ya. Tuhan memahami, mengerti. Memang Tuhan mencintai orang berdosa tapi membenci dosanya saudara. Nah kita harus pun memiliki kasih demikian. Oleh itulah Tuhan ya memberikan perintah ya supaya kita semua harus hidup saling mengasihi. Sehingga ada kebersamaan ya dalam saling mendukung, menolong, membantu dalam menghadapi segala tantangan, pergumulan apapun juga. Ya seperti ada pepatah mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah saudara sih, saya percaya kalau kita memiliki pemikiran dan pemahaman demikian saudara ya, kita akan memiliki ya jiwa yang tenang dan damai. Karena tidak ada lagi ya orang-orang yang kita benci sampai mati, orang-orang yang kita tidak suka sampai ke akar-akarnya saudara. Ya tidak ada lagi ada akar pahit, ada apapun juga. Kita selalu mengasihi, memberikan yang terbaik, yaitu apa yang mereka butuhkan ya. Mari ya saudara, kita semua belajar untuk hidup mengasihi, memberkati, dan bukan untuk mengutuki saudara. Sekalipun kepada orang yang tidak patut dikasihi. Ya karena Tuhan berpesan dalam ayat yang sudah kita baca, kasihlah musuhmu saudara. Sekalipun kepada orang yang tidak patut dikasihi ya, kita harus belajar untuk mengasihi dan mengampuni. Karena Tuhan mengasihi kita pun ya bukan karena kelayakan ataupun kepatuhan kita, tapi semata-mata karena kemurahan dan anugerahnya Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib untuk menebus kita karena dia sayang sama kita. Ya, dia memang benci dosa kita, tapi dia sangat sayang kepada kita sebagai manusia yang ditawan dalam dosa. Inilah dilakukan ya Tuhan Yesus ya bukan karena kita ya sekali lagi layak atau patut. Justru saat kita masih berdosa
ya, masih melawan Tuhan, masih menentang Tuhan. Ya, Yesus itu mati untuk kita. Itulah kasih yang sempurna, yang seringkali dikatakan kasih agape, saudara. Yaitu kasih Tuhan yang berkorban total bagi yang tidak layak dan tidak patut sekalipun untuk diselamatkan. Tuhan juga ingin kita memiliki semangat dari kasih agape ini yang sebenarnya adalah milik Tuhan, yang bersumber dari Tuhan, saudara. Ya, nah untuk diterapkan dalam kehidupan kita, ya, mari ya saudara kita percaya ya kita miliki semangatnya kasih agape itu, saudara. Ya, percayalah bahwa Tuhan yang akan memampukan kita untuk mengasihi tanpa melihat siapa yang patut dikasih. Ya, pada poin yang kedua yang kita renungin ini yaitu mengasihi ya tanpa melihat ya apakah mereka patut dikasih, saudara. Saya percaya ya dengan demikian Tuhan berkenan kepada kita semua. Merasakannya, tahu duri dalam dagingku. Ternyata kaulah yang paling mengerti rahasia hatiku. Walau seakan tiada harapan, kasih yang telah menjadi dingin. Ku suka caramu memulihkan hatiku yang suam. Saat yang lainnya begitu mudah sirna. Kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya kasih masih ada dalam dunia. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya kasih masih ada dalam dunia. Kasih masih ada dalam dunia. Kasih masih ada dalam dunia. Prinsip yang ketiga, yang terakhir, saudara ya, yang perlu kita renungkan ya mengenai kasih yang berkorban. Yang ketiga adalah mengasihi, artinya siap berkorban. Jadi setiap orang yang mau hidup dalam kasih pastilah bukan orang yang egois ataupun yang egosentrisme, yaitu ya perhatian yang berlebihan pada diri sendiri. Bukannya kita tidak boleh memperhatikan diri sendiri, mengasihi diri kita sendiri, tetapi jangan sampai over, saudara, artinya berlebihan, saudara. Hanya semuanya tertuju kepada diri sendiri dan berfokus untuk kesejahteraan ataupun keuntungan sendiri. Bahkan ya jangan sampai mengorbankan ataupun mengabaikan orang lain, saudara. Ya, saudara, saya percaya ya kita ini yang sudah dalam Tuhan bukan tipe demikian ya. Kita sudah turunkan ego kita, ya kita sudah mengerti tentang kasih, maka sudah ya kita tidak mungkin mengorbankan orang lain demi kepentingan diri kita sendiri. Mau hidup dalam kasih haruslah ya siap ya sedia dalam setiap waktu ya bahkan setiap saat untuk berkorban. Yang artinya siap memberikan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik karena memang sudah menjadi bagian dari karakternya kita ya. Ya ini rela berkorban untuk menyatakan kasihnya. Yang artinya ya saya rela berkorban ya, karena saya mengasihi engkau.
inilah bukti saya mengasihi engkau, karena itulah saya memberikan apa yang terbaik, bahkan mengorbankan apapun yang terbaik. Yang penting engkau bahagia, engkau sukses, saudara. Nah, cara berpikir demikian ini harus kita pupuk, saudara. Kita bangun dalam diri kita sehingga akhirnya sungguh-sungguh kita menjadi seorang yang siap berkorban dalam kasih, ya. Ya, bukan hanya untuk sebatas ya materi atau harta benda atau tenaga saja, melainkan juga mencakup berkorban, ya, perasaan, ya, ataupun hati kita, ketidaknyamanan yang harus kita dapatkan dari perbuatan kita mengasihi. Maka ada orang bilang, wah, mau pamer, ya, kemudian mau apa, ya, ada maksudnya. Kalau kita melakukan sesuatu mengasihi orang, saudara, itu pun bisa kita ya diperlakukan demikian, saudara. Ya, bahkan kita harus berkorban pikirannya, ya, ataupun status, posisi, jabatan, apapun juga itu, ya. Yang terpenting adalah ungkapan pernyataan kasih, ya, dan kepedulian kita, ya, tercapai dan terrealisasi dengan baik, saudara. Ya, saya percaya hanya dengan kekuatan dan pernyataan Tuhanlah seorang bisa, ya, dan mampu untuk mengasihi yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, ini siap berkorban untuk menyatakan kasih yang telah Tuhan karuniakan pada kita semua, saudara. Ya, saudara masih, ya, saya percaya ya kasih itu menutupi segala sesuatu seperti yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 13, ya, di situ dikatakan ayat 7, nah, yang telah kita baca di awal, nah, ia menutupi segala sesuatu, ya, artinya, saudara, ya, mengcover segala sesuatu, saudara, melindungi, saudara, segala sesuatu, ya. Orang itu lagi menanggung malu, saudara, kita tidak lagi memperberatnya lagi, mempermalukannya lagi, justru kita melindungi, menjaganya, ya, saudara. Demikian juga, saudara, orang yang sudah jatuh, ya, jangan lagi, saudara, kita timpain dengan tangga lagi, saudara, jatuh tertimpa tangga lagi, istilahkan demikian, saudara. Ya, kita harus membangunkan, ya, mereka, ya, menuntun mereka kembali, saudara. Ya, artinya kalau orang memiliki kasih yang benar-benar, ya, kasihnya Tuhan, dia benar-benar menutupi segala sesuatu, saudara. Ya, menjaga harga diri orang, ya, juga menjaga hati orang, ya, saudara. Nah, itu, saudara, kemudian, ya, dia percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 13 itu, ya, sabar menanggung segala sesuatu. Artinya dia sabar menanggung apapun juga. Yang penting apa yang dia lakukan itu untuk menyatakan kasih, ya, saudara. Ya, kita ingat Tuhan Yesus di atas kayu salib, ya, di tengah hari bolong, ya, di siang hari yang terik matahari itu, ya, dia sabar di situ menanggung segala sesuatu penderitaannya, saudara, ya. Untuk apa? Yaitu untuk menyatakan kasihnya, bahwa aku mencintai engkau, saudara. Berarti Tuhan mencintai kita semua, saudara. Ya, saya percaya, ya, dengan cara demikian maka kita sungguh luar biasa. Mari, ya, kita belajar, ya, menerapkan hidup mengasihi yang siap berkorban, yaitu siap memberikan dan mempersembahkan yang terbaik untuk mengasihi Tuhan dan sesama kita. Nah, saudara, apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan, ya, menyatakan, ya, kasih yang sesungguhnya, yaitu kasih yang rela berkorban, ya, yang siap mempersembahkan yang terbaik. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, saudara, yaitu persembahkan dan berikan yang terbaik untuk mengasihi Tuhan kita. Seperti ada tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai 38. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah, ya, Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama, saudara. Ya, saudara, artinya apa? Dalam ayat ini dikatakan, artinya selalu siap ambil bagian dalam pelayanan serta mendukung setiap pekerjaan Tuhan yang semuanya adalah untuk mencari dan menemukan jiwa-jiwa yang terhilang untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Bukan harta dan emas atau permata yang Tuhan inginkan dari kita, tetapi Tuhan berkehendak jiwa kita semua tidak binasa dan terdampar di dalam api neraka, saudara.
Mari saudara kita pergunakan apa yang ada pada kita yang Tuhan karuniakan untuk all out, artinya ya untuk dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan sekuat tenaga saudara ya mendukung program gereja di mana kita tertanam saudara. Apa yang dibutuhkan saudara, kita rela bayar harga, kita rela mempersembahkan yang terbaik. Yang penting misi Tuhan tercapai, yaitu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa saudara ya. Mari ya kita persembahkan ya hidup kita untuk mengasihi Tuhan ya, dengan bersedia menjadi alatnya untuk dipakai dalam kerajaannya. Walaupun harus berkorban dalam hal apapun juga, yang terpenting adalah untuk menyenangkan Tuhan. Nah saudara, langkah kedua saudara, apa yang bisa kita lakukan untuk menyatakan ya kasih yang berkorban itu. Yang kedua saudara ya, yaitu persembahkan dan berikan yang terbaik untuk mengasihi sesama kita. Seperti ada tertulis juga ya, kita sambung dalam Matius pasal 22 ayat 39 sampai 40. Ya, di situ dikatakan perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi artinya kita harus selalu siap untuk mengasihi sesama kita ya, yang memerlukan pertolongan atau bantuan dengan segala kemampuan kita. Bila kita menolong dan membantu sesama kita dengan hati yang murni dan tulus karena kasih yang murni dan bukan untuk sesuatu kepentingan diri, maka Tuhan akan memberikan kemampuan dan kekuatan serta jalan yang dibutuhkan untuk menolong orang tersebut. Mari ya kita belajar dari Tuhan Yesus yang mengasihi dengan mengorbankan nyawanya untuk menembus setiap daripada hidup kita masing-masing saudara. Ya, jika kita hidup mengasihi dengan siap berkorban, maka kita akan dijadikan sahabat oleh Yesus Tuhan kita seperti ada tertulis saudara. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai 14 berkata, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah saudara, maka di sini mengatakan ya perintah Tuhan adalah supaya kita bisa saling mengasihi saudara. Nah kalau kita melakukan itu, maka kita akan menjadi sahabat-sahabatnya Tuhan. Saya percaya ya pada akhirnya saudara, mari ya kita belajar untuk memiliki jiwa, ya hati, karakter atau apapun bentuknya, yaitu mengasihi yang sesuai dengan firman Tuhan, yaitu kasih yang berkorban. Sehingga Tuhan berkenan kepada kita semua. Bagian dari prinsip kasih tersebut adalah seperti yang telah kita renungkan hari ini saudara. Satu, yaitu kasih yang mengerti berbagi, bukan cuma mau menerima saja. Kedua, kasih tanpa melihat siapa yang patut dikasihi. Ketiga, yaitu mengasihi artinya siap berkorban. Tuhan Yesus memberkati. Pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus.
sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Ya saudara yang dikasih Tuhan, pada akhirnya mari ya kita masuk dalam doa ya, karena kita sudah merenungkan firman Tuhan dan kita percaya biar Roh Kudus yang menguatkan kita semuanya sehingga kita mampu untuk menerapkannya setiap firman Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing ya. Mari kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan, anugerah kembali Kau nyatakan kepada kami. Pada kali ini dalam program All by Grace kami sudah merenungkan firman-Mu yang berhubungan dengan satu tema, yaitu kasih yang berkorban. Tuhan, Engkau sendiri yang menuntun juga di dalam kehidupan kami sehingga kami lebih mengerti firman-Mu, dan bukan hanya mengerti saja Tuhan, berikan kekuatan kepada kami untuk menerapkan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya dari awal Engkau sudah memanggil kami dan sudah memberkati, tinggal selanjutnya Tuhan Engkau mengajari kami untuk mengasihi Engkau lebih dan juga untuk mengasihi sesama kami Tuhan. Itulah yang terutama yang Kau inginkan di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berserah penuh kepada Engkau saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah saudara, sebelum kita mengakhiri ya program daripada acara All by Grace ini, ya kita akan satukan hati kita ya untuk berdoa ya, mendoakan ya kita sendiri, juga mendoakan saudara-saudara kita, para pemirsa daripada acara All by Grace ini ya. Apapun pergumulan kita masing-masing, baik menyangkut kesehatan, baik menyangkut rumah tangga, baik menyangkut keluarga, dan juga menyangkut ekonomi, pekerjaan, dan juga masa depan, mari kita satukan hati kita untuk berdoa dan memintakan berkat daripada Tuhan ya, supaya memberkati kita dengan sempurna. Ya, pertama kita akan berdoa ya kepada Tuhan, yaitu menyangkut masalah kesehatan kita semuanya, karena kita butuh kesehatan yang penuh di dalam kehidupan kita sehingga kita sungguh-sungguh ya diberkati dengan kesehatan yang sempurna. Ya Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami ingin berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin sedang mengalami masalah sakit penyakit yang sudah divonis oleh dokter, ataupun yang sedang menjalani terapi, ataupun yang sedang berobat, ataupun yang sedang untuk diagnosa apa penyakitnya Tuhan. Kami semuanya Tuhan hanya serahkan ke dalam tangan-Mu saja, karena hanya Engkaulah yang memiliki kami semuanya Tuhan. Karena Engkau adalah pencipta kami, maka Engkau tahu semua setiap organ tubuh, setiap sel di dalam tubuh kami ini bentuknya apapun juga, Engkau tahu Tuhan. Oleh itu Tuhan, kami serahkan setiap pemirsa daripada program All by Grace ini, kesehatannya sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Yang sakit saat ini dalam Tuhan Yesus Kristus, sakit apapun juga, bentuk apapun juga, oleh kuasa darah Yesus Kristus, oleh kuasa Birbir Tuhan Yesus Kristus, maka kami semuanya sudah disembuhkan Tuhan. Setiap organ tubuh sudah Tuhan perbaiki dan semua Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan, karena tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Orang mati bisa bangkit, orang lumpuh berjalan, orang buta bisa melihat, orang kusta bisa tahir. Kami pun sama Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan pengampunan Engkau telah turun kepada kami semuanya, sehingga kami telah dipulihkan, disembuhkan dari segala sakit penyakit Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami sungguh-sungguh mendapatkan pemulihan yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami aminkan dan kami imanin bahwa tubuh kami ini sudah sehat sempurna dari ujung kepala sampai ujung kaki, sudah Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan, dan Tuhan berikan kesehatan yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah memperolehnya. Haleluya. Amin. Dan selanjutnya saudara, kita berdoa ya untuk keluarga kita, ya, untuk pergumulan hidup kita dalam berumah tangga, ya, kemudian hubungan suami dan istri, ya, orang tua dengan anak, sesama ya anggota keluarga. Ya, mari kita berdoa supaya Tuhan memberikan kerukunan, keharmonisan, dijauhkan dari segala pertentangan dan juga segala akar pahit, kebencian ataupun dendam, dan juga semuanya ya yang tidak baik dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan sendiri yang mendamaikannya.
dalamnya. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kau jauhkan segala pertentangan, perselisihan, apapun juga, dan ketidakcocokan apapun juga Tuhan. Satukan hati kami semuanya Tuhan. Suami, istri, orang tua dan anak, dan saudara, sesama saudara. Kami satukan hati kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kemudian turunkan damai sejahtera ke dalam diri kami masing-masing Tuhan. Sehingga kami dijauhkan dari sifat-sifat yang tidak baik dan juga segala akar pahit apapun juga Tuhan yang mereka lakukan terhadap kami, ya apapun juga yang mereka pernah lakukan terhadap kami Tuhan, kami mengampuni mereka, yaitu saudara-saudara kami siapapun juga yang pernah menyakiti kami tidak ambil ke hati dan kami mengasihi mereka Tuhan. Demikian juga Tuhan, bila kami mempunyai kesalahan yang menyakiti hati saudara-saudara kami, keluarga kami, ya suami atau istri atau orang tua anak Tuhan, tolong Tuhan saat ini Engkau ampuni kami Tuhan, sehingga kami pun diperdamaikan dengan sukacita dan damai sejahtera yang berasal dari Roh Kudus, sehingga tidak ada lagi akar pahit dan juga segala kebencian, kedengkian apapun juga Engkau telah mencabutnya. Kami percaya kami hari ini telah menerima damai sejahtera, pengampunan, pemulihan hubungan dengan siapapun juga, dan juga kasih karunia untuk menikmati ya damai sejahtera yang Kau berikan kepada kami. Ya, hidup kami serahkan dalam tangan-Mu, dan kami percaya kami akan membangun ya rumah tangga keluarga yang sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berserah penuh dan kami telah menerima damai sejahtera untuk keluarga besar kami dan juga rumah tangga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dan terakhir saudara, kita doakan ya, yaitu menyangkut masa depan, ekonomi dan usaha kita, supaya Tuhan tetap buka jalan ya, kemudian Tuhan membuka tingkap langit untuk mencurahkan berkat-Nya buat kita semua, dan pada akhirnya kita memiliki masa depan yang baik, yaitu untuk bisnis, usaha, pekerjaan ya, yang masih studi, ya sekolah, ya demikian juga Tuhan akan berkati semuanya ya. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, dan tibalah saat itu Tuhan kami meminta, yaitu menyangkut masalah ekonomi dan keuangan dan masa depan usaha pekerjaan daripada anak-anak-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Bila kami mempunyai pergumulan dalam usaha bisnis Tuhan, masalah hutang piutang, masalah apapun juga Tuhan, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu. Biar saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menyiapkan jalan ke depan untuk bisnis usaha kami, sehingga terbuka jalan yang sempurna, dan apapun yang tidak sempurna, yang kurang sempurna dalam perencanaan kami, dalam rancangan kami, dalam pemikiran kami, dalam pelaksanaan kami, dalam bisnis usaha kami ke depannya Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau ambil alih Tuhan, dan Engkau ganti dengan berkat yang berasal dari Engkau dan pimpinan daripada Engkau, dan kami percaya usaha yang kami bangun dan apa yang kami kerjakan kedua tangan kami, Tuhan Engkau sudah memberikan petunjuk sehingga tidak salah melangkah. Engkau menuntun kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan kami tidak akan salah melangkah selama dalam tuntunan-Mu, dan kami percaya kami diberkati. Saudaraku yang kasih, kita percaya bahwa bisnis usaha kita sudah diserahkan kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri akan membuka jalan dan membuka tingkap langit untuk mencurahkan berkat semuanya kepada kita semua. Diberkatilah usaha dan pekerjaan kita dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya saudara, selanjutnya saudara ya, mari kita akhiri ya daripada program All by Grace ini, dan kita minta Tuhan memberkati kita. Mari ya kita satukan hati kita kembali, ya kita buka tangan kita dan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Ya Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami tiba saatnya untuk menerima berkat daripada Engkau Tuhan. Kami buka hati kami dan tangan kami, dan kami terima berkat daripada Engkau. Saudaraku yang kasih, dalam nama Tuhan Yesus, kembali diberkati keluarga besarmu, diberkati rumah tanggamu, diberkatilah anak cucumu dan keturunanmu dengan sempurna, dan juga diberkatilah segala usaha pekerjaan dan studimu, dan terutama diberkatilah kesehatan seisi rumahmu. Dimanapun kita berada, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan jadi kepala bukan jadi ekor. Kita akan naik dan tidak pernah akan turun. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus kami telah menerima berkat ini yang sempurna. Haleluya, amin. Ya saudara, tiba saatnya ya kita akhiri acara All by Grace ini. Sampai ketemu lagi minggu depan ya, di hari yang sama, di jam yang sama. Tuhan Yesus berkati. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu.
lepas dari kasih.